Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi pada pertemuan yang ke-8. Di pertemuan awal ini akan membahas tentang proses persidangan pengujian undang-undang. Kalau dilihat dari dasar hukum yang mengatur tentang persidangan pengujian undang-undang, ada Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga perubahan-perubahannya Undang-Undang 8 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari persidangan, di sini yang pertama nanti akan ada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, kemudian rapat permusyawaratan, dan terakhir dengan pengucapan putusan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dengan sidang yang terbuka, dipimpin oleh panel hakim yang terdiri minimal 3 orang hakim konstitusi, dan juga bisa dilakukan secara pleno minimal 7 orang hakim konstitusi. Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini memeriksa kelengkapan kejelasan materi apa saja tentang kewenangan, tentang kedudukan hukum atau legal standing, kemudian tentang pokok permohonan. Apabila ternyata belum lengkap atau jelas, nah ini hakim wajib memberi nasihat agar berkasnya dilengkapi atau diperbaiki dengan jangka waktu yang terbatas, yaitu paling lambat 14 hari. Dan juga bisa hakim itu memberikan nasihat tentang bagaimana nanti pelaksanaan tertib persidangan yang akan dilakukan. Apabila termohon sudah lengkap dan jelas atau sudah diperbaiki, panitia menyampaikan salinan permohonan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Panel yang memeriksa pemeriksaan pendahuluan kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya. Bisa rekomendasi tersebut berupa usulan penggabungan dengan perkara yang lain, atau juga penggabungan tersebut karena ada kesamaan pokok permohonan, memiliki keterkaitan materi, atau atas permintaan dari pemohon itu sendiri. Nah, untuk dapat diperiksa secara bersamaan atau penggabungan perkara tersebut dilakukan setelah mendapat ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa perkaranya dapat digabungkan. Itu tentang pemeriksaan pendahuluan. Kemudian, hasil rekomendasi dari pemeriksaan pendahuluan misalkan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan, maka pemeriksaan persidangan tersebut akan dilakukan dengan sidang pleno yang terbuka untuk umum, kecuali persidangan tersebut diputuskan oleh RPH. Nah, untuk pemeriksaan persidangan ini bisa dilakukan oleh hakim panel atau panel hakim. Nah, ini adalah urutan-urutan atau pemeriksaan persidangan yang dilakukan dalam pengujian undang-undang. Yang pertama, pemeriksaan pokok permohonan, kemudian pemeriksaan alat bukti tulis, mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, mendengarkan keterangan DPR atau DPD kalau ada, kemudian mendengar keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait kalau memang ada pihak terkaitnya. Kemudian
pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang berhubungan dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Dan ada pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Nah, ini adalah rangkaian dari pemeriksaan persidangan di dalam pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Setelah selesai pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim atau disingkat dengan RPH. RPH ini sifatnya tertutup dan rahasia, dipimpin oleh Ketua MK, dan dalam hal Ketua MK tadi berhalangan, maka rapat pleno RPH itu dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua atau Wakil Ketua tidak bisa atau berhalangan, maka pimpinan rapat pleno nanti akan dipilih oleh para anggota Mahkamah Konstitusi. Tentang quorum di dalam rapat permusyawaratan hakim, di sini dilakukan sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi, dibantu panitera dan tugas lain yang disumpah. Sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak dalam rangka pengambilan keputusan, tidak terikat tentang quorum sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Setelah pemeriksaan persidangan selesai, maka dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim atau disebut juga dengan RPH. RPH sifatnya tertutup dan rahasia, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila ketua berhalangan, maka akan dipimpin oleh wakil ketua. Apabila kedua-duanya tidak bisa memimpin sidang RPH, maka pimpinan sidang akan dipilih dari anggota Mahkamah Konstitusi sebagai ketua sementara. Tentang quorum di dalam RPH itu ada 2. Apabila RPH untuk pengambilan putusan itu sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Sementara RPH yang bukan untuk pengambilan keputusan tidak terikat dengan ketentuan quorum sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Saja yang dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim di sini. Yang pertama adalah laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan, kemudian juga laporan tentang pemeriksaan persidangan. Dan juga rekomendasi panel tentang tindak lanjut dari hasil pemeriksaan permohonan. Nah, rekomendasi ini bisa berupa pembahasan mengenai rancangan putusan yang akan diambil yang menyangkut tentang kewenangan dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Kemudian rekomendasi lainnya adalah perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan atau bisa segera diambil putusan. Atau rekomendasi yang berupa pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau oleh panel. Kemudian dalam rapat permusyawaratan di sini juga masing-masing hakim konstitusi mengemukakan legal opinion atau pendapat hukumnya. Kemudian hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para hakim konstitusi. Di dalam RPH, hakim konstitusi menyusun rancangan putusan. Nah, rancangan putusan tadi akhirnya akan menjadi rancangan putusan akhir. Kemudian di dalam RPH juga ditentukan hakim konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir dari rancangan putusan tersebut. Kemudian pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno. Di dalam RPH di sini, untuk mengambil keputusan,
Setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan yang diajukan. Putusan diambil kurang-kurangnya 7 orang hakim. Sebisa mungkin putusan itu merupakan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat bulat, maka RPH ditunda sampai dengan rapat permusyawaratan hakim berikutnya. Apabila di RPH yang berikutnya itu tidak dapat tercapai mufakat, maka putusannya diambil dengan suara terbanyak. Ketika RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir adalah ketua sidang RPH yang paling menentukan. Kemudian apabila terdapat perbedaan putusan, maka pendapat hakim yang berbeda tadi harus dimuat dalam putusan. Ketika RPH sudah selesai, maka persidangan berikutnya adalah pengucapan putusan. MK dalam memutus perkara harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar dan harus sesuai dengan bukti atau alat bukti dan juga keyakinan hakim. Dalam hal putusan yang mengabulkan, sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda hari lain dengan keharusan memberi pemberitahuan kepada masing-masing pihak. Putusan dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi dan dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 orang hakim konstitusi. Demikian tentang pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.